adik-adik yang ada di rumah. Selamat pagi. Apa kabarnya pagi ini? Luar biasa, fantastis. Yeay. Nah, adik-adik, kembali lagi kita berjumpa di ibadah online kita pagi hari ini. Semoga adik-adik di rumah senantiasa bersuka cita bersama dengan keluarga. Nah, ibadah kita pagi hari ini akan dilayani oleh kakak-kakak pembimbing dari Jemaat Rantai PAO. Ada kakak Dewi, kakak Lidong, dan juga ada kakak Fitri yang nanti akan membawa cerita firman Tuhan. Nah, kakak Dewi. Iya, Kak Lidong. Gimana? Sebelum ibadah kita mau absen dulu. Nah, benar sekali, supaya kita lihat ya adik-adik bersuka cita ikut ibadah hari ini. Oke, gimana caranya kita mau absen adik-adik yang ada di rumah? Caranya adalah silakan adik-adik menuliskan nama dan kelompok di kolom komentar atau di live chat kita ya. Silakan tulis namamu dan kelompok dari mana. Misalnya Dewi dari kelompok 7. Nah, kalau ada adik-adik yang berasal dari luar Jemaat Rantai PAO, silakan adik-adik juga menuliskan nama dan asal jemaatnya dari mana. Ya, baik adik-adik, kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, dan kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Nah, sebelum ibadah, adik-adik siapkan dulu Alkitabnya dan juga pundi persembahan, dan kita siap memuji Tuhan. Kakak ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri, dan kita menyanyi dengan sukacita, bersuka di dalam Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, kita percaya bahwa Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini dalam ibadah ini. Salam bagimu juga. Nah, adik-adik, selama 1 minggu ini pasti kasih Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Nah, coba adik-adik pikirkan kira-kira kasih Tuhan yang adik-adik rasakan seminggu ini apa saja ya? Apakah banyak kasih Tuhan yang adik-adik alami? Apakah bisa dihitung? Nah, pasti tidak bisa dihitung ya, karena banyak sekali kasih Tuhan yang kita rasakan. Contohnya ya, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa diberikan kesehatan, Tuhan masih menjaga keluarga kita, dan banyak lagi kasih Tuhan yang kita rasakan. Nah, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan untuk kita semua. Nah, adik-adik, tadi kakak Dewi sudah menceritakan tentang kasih Tuhan yang kita alami selama 1 minggu ini. Ada banyak sekali ya perbuatan Allah dalam hidup kita. Nah, hari ini kita akan sama-sama juga mendengarkan perbuatan Allah yang akan diceritakan oleh Alkitab. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita menyanyikan satu pujian, Ku Ingin Dengar Cerita. Silakan adik-adik berdiri ya.
boleh duduk kembali ya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan pada saat ini. Sebelumnya itu, kita akan memohon pertolongan di dalam doa. Adik-adik, mari kita lipat tangan, kita tutup mata dan kita tundukkan kepala kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu pada hari ini. Tuhan telah memberkati kami untuk menyambut hari baru, hari yang Tuhan kuduskan. Bersama-sama kami telah beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan, kami semua akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Allah Roh Kudus memberkati kami semua, sehingga cerita firman Tuhan yang akan kami dengarkan betul-betul kami pahami dan kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan bercerita, kiranya boleh bercerita dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Ya, semuanya masih semangat? Kakak percaya, kakak yakin bahwa adik-adik yang ada di rumah pada saat ini masih memiliki semangat yang luar biasa untuk beribadah kepada Tuhan. Terlebih pada saat ini bahwa kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik, kakak mau tanya dulu ya. Siapa yang masih ingat cerita pada hari Minggu yang lalu? Adik-adik yang ikut ibadah minggu lalu, pasti semuanya masih ingat cerita tentang apa yang diceritakan guru-guru sekolah minggunya waktu hari Minggu yang lalu. Iya. Atau kakak ganti pertanyaannya. Ada yang masih ingat siapa nabi yang diceritakan minggu lalu? Iya, Nabi Elia. Yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kuasa Tuhan kepada umat Tuhan pada saat itu. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ternyata ketika Nabi Elia telah berhasil membuktikan bahwa Tuhan yang dia sembah itu benar-benar ada dan mampu melakukan apapun, dia berkuasa melakukan apa saja di dunia ini. Salah satunya adik-adik dalam cerita minggu lalu bahwa Tuhan menunjukkan kuasanya kepada umatnya, kepada Nabi Elia, ketika ia mempersembahkan korban kepada Tuhan, lalu ia berdoa supaya hujan diturunkan oleh Tuhan, dan akhirnya doanya dikabulkan. Ketika hal itu didengar, diketahui oleh seorang ratu yang tidak menyembah Tuhan Allah, seorang ratu yang justru menyembah patung berhala. Iya, ratu ini adik-adik namanya Ratu Isabel. Ketika ia mengetahui apa yang dilakukan Allah kepada Elia, dia menjadi sangat marah kepada Elia. Dia membenci Elia. Bahkan ia berniat untuk membunuh Elia pada waktu itu. Wah, ketika mengetahui bahwa dia akan dibunuh, Elia menjadi sangat takut. Dia sedih,
Dia khawatir bahwa dia akan dibunuh. Lalu apa yang harus dia lakukan? Dan pada akhirnya Elia memutuskan untuk pergi bersembunyi. Kira-kira ada yang tahu Elia pergi bersembunyi kemana? Iya, Elia memutuskan untuk pergi melarikan diri. Dia mau bersembunyi di sebuah gunung Tuhan atau gunung Allah. Ia menempuh perjalanan yang sangat jauh. Dia melewati padang gurun. Dan ketika ia berada di padang gurun, adik-adik, Elia merasa sangat kelelahan. Dia begitu capek. Dia haus, dia kelaparan. Di padang gurun itu ada sebuah pohon arar. Kemudian Elia berteduh di bawah pohon itu. Dia tidur. Dan tiba-tiba datanglah malaikat Tuhan menyentuh dia dan berkata, "Bangunlah, makanlah." Elia terkejut dan dia terbangun. Dia melihat sekelilingnya, tetapi tidak ada orang. Tetapi adik-adik, ternyata di dekat kepala Elia ada roti bakar dan juga ada kendi yang berisi air minum. Elia makan dan minum, dan kemudian ia kembali berbaring. Setelah itu malaikat Allah datang kedua kalinya kepada dia dan berkata, "Bangunlah dan makanlah. Sebab jika tidak demikian, maka perjalananmu akan sangat jauh bagimu." Elia bangun, ia makan dan minum, kemudian ia berdiri melanjutkan perjalanannya. Ia kembali kuat untuk menuju ke gunung Allah. Dia berjalan selama 40 hari 40 malam lamanya untuk bisa sampai ke gunung Allah yang disebut Gunung Horeb. Nah, adik-adik, di atas Gunung Horeb itu Elia melihat sebuah gua yang besar. Ia masuk ke dalam gua itu, ia bersembunyi di dalamnya. Lalu tiba-tiba datanglah suara Tuhan kepada Elia. Tuhan berkata kepada Elia, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Lalu Elia langsung menjawab Tuhan, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri sajalah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Setelah itu firman Tuhan berkata lagi kepada Elia, "Keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Tetapi Elia diam saja di dalam gua itu. Lalu datanglah angin yang begitu dahsyat, mengguncangkan gua tempat Elia itu. Tetapi ternyata Tuhan tidak ada di dalam angin dahsyat itu. Setelah itu datanglah juga gempa bumi yang begitu keras. Tetapi Tuhan juga tidak ada dalam gempa bumi itu. Dan setelah gempa bumi itu, adik-adik, juga datanglah api yang menyala-nyala. Tetapi ternyata Tuhan Allah juga tidak ada di dalam api itu. Dan yang terakhir, datanglah angin sepoi-sepoi basah yang bunyinya sangat kecil. Elia menyadari
Ia mendengarkan bahwa melalui angin sepoi-sepoi basah itu yang bunyinya sangat kecil, Tuhan ternyata hadir di situ. Ia menutup wajahnya dengan jubahnya, lalu ia keluar di pintu gua. Lalu Allah bertanya lagi kepada Elia. Ia berkata kepada Elia, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Elia kembali menjawab, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri sajalah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Nah, adik-adik, Tuhan berkata kepada Elia, "Kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Setelah kau tiba di sana, urapilah seorang untuk menjadi raja bagi bangsa Israel yang disebut Yehu, dan juga Hazael menjadi seorang raja bagi orang Aram, dan mengurapi Elisa untuk menggantikan engkau menjadi seorang nabi bagi umat Tuhan." Ternyata adik-adik, tidak semua bangsa Israel telah meninggalkan Tuhan juga. Masih ada 7.000 orang Israel yang masih setia kepada Tuhan, yang tidak ikut menyembah patung berhala. Dan untuk itulah Nabi Elia harus kembali melanjutkan tugasnya, melaksanakan tanggung jawab yang Allah berikan baginya bersama dengan umat Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita semua tahu bersama bahwa sebelumnya Elia merasa sangat takut. Dia merasa sangat sedih karena dia akan kehilangan nyawanya. Dia diancam oleh seorang ratu, Isabel, yang hendak membunuh dia. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Satu hal yang pasti bahwa Tuhan menolong Nabi Elia dan menguatkan Nabi Elia untuk menghadapi situasi yang menakutkan pada saat itu. Tuhan menolong Elia dari ancaman Ratu Isabel dan juga menguatkan Elia sehingga dia berani untuk kembali menjalankan tugasnya sebagai seorang nabi. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari kita pernah merasa takut, kita pernah merasa sedih, tetapi satu hal yang pasti bagi kita semua, bahwa Tuhan tidak akan diam melihat kita. Tuhan akan menolong kita semua, Tuhan akan menguatkan kita, supaya dalam segala situasi apapun kita bisa berani untuk menghadapinya. Dan Tuhan juga senantiasa menunjukkan kuasa-Nya bagi kita sekalian sebagai anak-anak Tuhan. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita semua sudah mendengarkan cerita firman Tuhan pada saat ini. Mungkin sebelumnya adik-adik sudah pernah mendengarkan cerita ini. Adik-adik di rumah, apakah ada yang tahu cerita kita terdapat dari kitab mana? Ayo, adik-adik semuanya ambil Alkitabnya dan kita membuka dari mana terdapat pembacaan kita pada hari ini. Kalau semuanya sudah pegang Alkitab, mari kita membuka kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1
sampai ayat yang ke-18. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Dan tema kita pada saat ini, Tuhan menolong dan menguatkan Elia. Demikianlah firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Terpujilah Tuhan. Amin firman-Nya. Adik-adik, mari kita semua lipat tangan, kita tutup mata dan menundukkan kepala kita. Bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sungguh luar biasa firman Tuhan yang kita dengarkan pagi ini ya. Nah, sekarang kita akan memberikan ungkapan syukur kita melalui persembahan. Mari adik-adik siapkan persembahannya dan kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, firman Tuhan dari Mazmur 54 ayat 8 mengatakan bahwa dengan rela hati aku mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Nah, sambil memberikan ungkapan syukur, kita akan menyanyi bersama Bawa Persembahanmu dalam Rumah Tuhan. Minggu lalu ada ayat hafalan untuk adik-adik kita. Kira-kira mereka masih ingat nggak ya? Nah, kakak yakin pasti masih ingat karena sangat gampang sekali. Ada berapa kata Kakak Dewi? Ada 3, itu pun diulang 2 kali, jadi pasti semuanya menghafal. Nah, kita mau sama-sama dulu menghafal ayat hafalan kita minggu lalu ya. Di mana ya terdapat kira-kira? Dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-39b. Bunyinya adalah,
Tuhan dialah Allah. Tuhan dialah Allah. Wah, gampang sekali gampang ternyata. sekali. Nah, adik-adik di rumah, minggu ini kita punya ayat hafalan. Ayat hafalannya dari mana Kakak Dewi? Dari Mazmur pasal 121 ayatnya yang kedua. Oke, nah adik-adik, silakan adik-adik yang sudah bisa membaca, silakan buka Alkitabnya dari Mazmur 121 ayatnya yang kedua. Kita akan baca sama-sama Mazmur 121 ayat 2 berbunyi, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sekali lagi kita mau baca sama-sama ya. Mazmur 121 ayat 2 berbunyi, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, Kakak Dewi, supaya adik-adik itu bisa menghafalnya dengan mudah dan diingat, kita mau mengajarkan gerakannya. Iya, benar sekali ya. Gerakan membantu kita cepat menghafal firman Tuhan hari ini, khususnya ayat hafalan yang singkat juga ya adik-adik. Oke, silakan adik-adik boleh berdiri ya. Ikuti Kakak Lidong dan Kakak Dewi. Kita baca dulu dari mana alamatnya ya. Dari Mazmur 121 ayat 2 berbunyi, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Gampang kan? Wah, gampang sekali Kakak Dewi. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Mazmur 121 ayat 2 berbunyi, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, ingat ya, minggu depan akan dihafalkan lagi ya. Nah, adik-adik, kita mau berdoa. Silakan adik-adik mempersiapkan hatinya ya untuk berdoa kepada Tuhan kita. Adik-adik yang ada di rumah, mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab Tuhan baik, Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kami selaku anak-anak Tuhan. Terima kasih bahwa pada hari ini kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang begitu luar biasa yang telah kami dengarkan dalam ibadah hari ini. Tuhan kiranya memberkati kami semua sehingga cerita firman Tuhan yang telah kami dengarkan sungguh-sungguh kami mengerti dan kami lakukan dalam sepanjang kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga bersyukur bahwa dalam kesempatan kami, dalam ibadah saat ini, Tuhan telah membimbing kami, memberikan kami kekuatan, kesehatan, sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik. Kepadamu ya Tuhan, kami persembahkan kehidupan kami. Engkau yang mengetahui segala keberadaan kehidupan anak-anak-Mu, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka mengikuti ibadah pada saat ini. Kami sungguh bersyukur atas pemeliharaan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan bagi kami sekalian. Kepadamu kami membawa kehidupan anak-anak Tuhan yang masih dalam masa pertumbuhan. Tuhan senantiasa memberkati. Yang dalam pendidikan, Tuhan juga senantiasa menolong mereka, meskipun mereka harus belajar di rumah mereka masing-masing. Namun kami percaya bahwa Tuhan senantiasa mengasihi kami,
mengasihi anak-anak sekolah minggu Tuhan. Terlebih ya Tuhan, dalam situasi keadaan kami pada saat ini, karena adanya virus corona yang membuat kami sebagai anak-anak Tuhan melakukan segala sesuatunya serba terbatas, secara khusus untuk mengikuti ibadah, bahwa kami anak-anak sekolah minggu-mu tidak dapat berkumpul bersama-sama. Namun kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong kami semua. Tuhan senantiasa memberikan kami kekuatan, kesehatan. Dan walaupun situasi yang kami alami pada saat ini tidak akan menjadi halangan bagi kami sebagai anak-anak-Mu untuk terus memuji memuliakan Tuhan melalui persekutuan kami. Berkati orang tua kami yang dengan setia menjaga, merawat dan mendidik kami sebagai anak-anak Tuhan. Engkau peliharakan kehidupan mereka dalam segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Begitupun bagi guru-guru sekolah minggu yang dengan setia melaksanakan pelayanan mereka dengan baik. Tuhan senantiasa menopang kehidupan mereka, sehingga dengan penuh sukacita terus menjalani tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan dengan penuh sukacita, bersatu hati untuk mengangkat tugas pelayanan ini. Tuhan Yesus yang baik, jika ada di antara anak-anak sekolah minggu-Mu yang sedang bergumul karena sakit penyakit, Engkau senantiasa memberkati mereka, memelihara segala macam perawatan yang mereka terima, memberkati obat-obat, makanan, minuman yang mereka konsumsi, sehingga melalui semuanya itu ya Tuhan, anak-anak-Mu boleh sembuh dari sakit penyakit, kembali melakukan aktivitas dengan baik, bahkan terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami telah memberikan ungkapan syukur kami melalui persembahan. Tuhan juga memberkati persembahan ini sehingga boleh kami pakai untuk terus memuliakan nama Tuhan, secara khusus di tengah-tengah pelayanan sekolah minggu di jemaat Tuhan. Tuhan Yesus, kehidupan kami sepanjang hari ini dan seterusnya kami serahkan ke dalam kasih Tuhan. Engkau yang senantiasa memberkati, bahkan Engkau yang senantiasa bersama-sama dengan kami semua. Mohon ampun ya Tuhan untuk segala dosa dan kesalahan kami. Namun kami percaya bahwa kehendak Tuhanlah yang terus terjadi dalam kehidupan kami sekalian. Ini ungkapan syukur kami, ini permohonan kami. Kami bawa di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, mari kita berdiri. Salah satu tugas kita sebagai anak-anak Tuhan adalah bagaimana kita hadir menjadi terang, membawa terang kasih Kristus dimanapun kita berada. Kita mau menyanyikan satu pujian, Aku Anak Terang. Aku anak terang, hanya selamatkan
adik-adik semua, mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat engkau, Amin. Tuhan menjaga engkau, Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya, amin. Nah, adik-adik, demikian ibadah kita. Sampai ketemu lagi minggu depan dan ingat, tetap jaga kesehatan bersama dengan keluarga. Jika keluar rumah, jangan lupa untuk memakai masker, rajin cuci tangan, dan hindari kerumunan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!